Halo, kita lanjut ya di live terbaru dari Kak Wulan Lida. Di sini lagi beli cilung nih, sedapnya deket dengan rumahnya. Setiap hari Kak Wulan jajan nih, jajanan SD yang satu ini memang sangat nikmat ya. Setelah ini kita akan lihat yuk bagaimana klarifikasi dari Kak Wulan untuk semuanya. Dari awal dia memperjuangkan seseorang dan membuatnya sampai terkenal sampai sekarang. Dia tidak menyesal karena memang Kak Wulan itu orangnya baik, mau berbuat baik pada siapapun walau sering disakiti. Tetap Kak Wulan selalu berbuat baik biar orang-orang itu sadar ya, dimana tempatnya mereka itu yang harus ditempatkan ya. Terima kasih juga untuk Kak Paul Rosa yang sangat baik dan mau berteman baik dengan Kak Wulan selama ini ya. Kita akan dengarkan langsung ya curhatan dari Kak Wulan ya. De Pondok Cabe. Kucing. Meng. 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 Ya jalan sendiri lah, sama siapa? Lihat nih. Wih. Timun telur. Mau ikan? Kirim dong ikan. Mau. Ya.
Oke, Igan. Punya 1000-an. Seribu. Enggak mau. Telur gulung. Campur, Pak. Makasih ya, Pak. Di jalan tusuk-tusuk, apa itu? Cinta bawa luka. Ibu. Telur beli. Di sini. Udah nyampe. Iya, deket. Iya, bihun gulung juga enak, bihunnya doang. Es dawet gak ada di sini. Mungkin kita beli kali ya. Apa ini?
Ini ada yang dijual nih, rumah di sebelah aku, jual lelang 500 juta. Yang mau silahkan, biar tetanggaan. Biar tetanggaan kita. Aduh, alhamdulillah udah nyampe. Kemudian sama-sama. Kita makan telur gulung. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Kamela. Aku aja dibully, bilang kalah sama anak dia tahun ini, termasuk 3 besar. Nggak apa-apa, nggak masalah, aku bilang. Sejak itu udah ada yang ngatur. Yang penting kompetisi yang sesungguhnya kan kompetisi setelah di DA atau di LIDA. Kompetisi yang sekarang aku jalan ini adalah kompetisi yang sesungguhnya. Gimana caranya kita bisa mempertahankan apa yang kita punya, bahkan bisa mengupgrade lagi apa yang belum kita coba, dan bisa mempertahankan, dan setiap tahunnya bahkan setiap bulannya harus mengeluarkan karya-karya yang bisa didengarkan semua orang. Buat apa kita berkompetisi kalau cuma berkompetisi di ajang pencarian bakat? Tapi setelah berkompetisi di ajang pencarian bakat itu beres, kalian nggak tahu diri kalian tuh mau dibawa kemana. Kalian nggak tahu harus seperti apa lagi. Justru dengan adanya ajang pencarian bakat itu adalah sebuah jembatan untuk kita bisa lebih mudah untuk menggapai impian kita. Dan bukan berarti setelah beres kompetisi semuanya sudah beres. No, kompetisi yang sesungguhnya itu kayak aku sekarang yang aku jalanin. Kompetisi dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Setiap tahunnya itu kita bakal lebih banyak lagi didatengin, mungkin bisa dibilang apa ya, pendatang baru yang lebih baru lagi. Nah, itu gimana caranya supaya kita bisa memposisikan diri kita tetap bisa berdiri kokoh tanpa bisa tergeser dengan orang yang baru? Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan berkompetisi dengan diri sendiri.
dengan mempertahankan apa yang kita bisa, terus juga mengeluarkan karya-karya. Tidak peduli karya kita mungkin bisa dibilang tidak se-trending dan booming orang-orang di luar sana, tapi harus bangga karena kita bisa mengeluarkan karya-karya yang nggak mudah. Semua orang tuh mengeluarkan karya tuh nggak mudah. Karena kita ngeluarin karya itu bukan trending atau booming yang kita inginkan. Gimana caranya supaya karya itu bisa diterima dan bisa dinikmati, itu yang utama. Kalau untuk soal trending dan booming, semua orang pasti menginginkan itu, tapi utamanya jangan trending dan booming. Jangan selalu bisa mengeluarkan karya-karya. Booming, trending itu adalah bonus dan rezeki kita. Hai Umi, kasih Mama Iya. Aku sih tidak pernah menyesali apa yang semuanya terjadi ya. Emang mungkin udah jalannya. Emang mungkin udah jalannya, dan mungkin perantaranya dari Wulan yang dititip sama Allah. Dan seneng banget sih, alhamdulillahnya, setiap bulan kayak mau sebelum tidur tuh suka berenung diri, mengkaji diri sendiri, selalu berintrospeksi diri sendiri, kayak apa yang harus diperbaiki aku perbaiki, apa yang seharusnya tidak didengar aku tidak dengar. Dan selalu kayak aku tuh sebenarnya nggak sendiri. Orang-orang tuh di luaran sana banyak banget yang nge-support, yang ngedukung, banyak banget yang ngedoain. Itu adalah bentuk yang luar biasa loh, disupport dan didukung sama orang-orang yang kita aja nggak kenal gitu. Kita aja nggak pernah ketemu, kita aja bukan saudara atau apapun itu, tapi kita bisa menjadi saudara dan menjadi keluarga. Mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang pengen di posisi Wulan, tapi kadang ada di titik kayak Wulan tuh, kok Allah tuh ngasih cobaan tuh berat ya, gini, ini endingnya bakal seperti apa lagi ya Allah, gini. Tapi ternyata setelah kita mempelajari semuanya, ya Allah memberikan ujian dan cobaan ke setiap umatnya ya karena percaya bahwasannya umatnya yang diberi cobaan yang begitu besar itu bisa melewati badai itu. Dan aku tahu aku kuat, makanya Allah selalu ngasih cobaan tuh yang benar-benar menurut aku tuh aku nggak bisa, tapi ternyata setelah kita jalaninya dengan ikhlas, oh kita mampu. Ternyata Allah tuh pengen banget ngelihat kita tuh bisa lebih sabar lagi, ngelihat kita bisa lebih kuat lagi jadi perempuan. Dan di setiap
cobaan dan ujiannya itu kita mendapatkan pelajaran berharga. Dan sekali lagi aku berterima kasih banyak buat bunda-bunda semuanya yang dimanapun berada, di luar negeri maupun di dalam kota Indonesia maupun di luar Indonesia. Terima kasih banyak Ulan ucapkan, karena jujur Ulan juga nggak mungkin bisa berdiri kokoh seperti ini tanpa ada support dan penyanggah Ulan, yaitu bunda-bunda semuanya yang benar-benar udah ikhlas, Mensupport tulus dari hati, sayang sama Ulan. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi alhamdulillahnya banyak banget yang sayang sama Ulan. Sebisanya Ulan berusaha, semoga Ulan bisa bikin bunda-bunda semuanya senang, bahagia, dan merasa terhibur. Aku percaya sih proses itu emang tidak akan mengkhianati hasil, karena Dari bismillah, insya Allah kita akan menjadi alhamdulillah. Peluk jauh semuanya. Makasih yang udah sayang sama Ulan. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki, kasih umur panjang, bisa ketemu sama semuanya bunda-bunda yang udah baik banget sama Ulan. kadang suka kalau ngelamun sendiri, kadang suka bilang ke diri sendiri, ya Allah, perbuatan baik apa yang Ulan lakukan sehingga banyak orang-orang baik sama Ulan, banyak orang-orang yang bikin Ulan ngerasa lebih kuat, lebih ngerasa banyak disupport banget. Makanya kayak aku nggak sedih ya teman-teman, aku nggak pernah nangis. Nggak pernah nangis, maksudnya nggak mau nangis juga. Dan ini kita Sharing aja. Jujur aku juga mungkin bisa dibilang anak yang belum bisa banget ngebahagiain orang tua, masih jauh lah dari kata sempurna yang bisa ngebanggain orang tuanya, belum juga. Tapi sebisa mungkin Ulan semuanya berusaha tuh untuk keluarga Ulan, untuk mama bapak, untuk adik. Semuanya Ulan lakuin tuh untuk keluarga. Dan alhamdulillahnya perjuangan Ulan tuh nggak sendiri gitu, tapi banyak banget yang nge-support ya, termasuk bunda-bunda semuanya yang nge-support Ulan, yang udah baik, yang sudah membantu dari hal apapun itu. Mungkin Ulan tidak bisa membalas dengan hal yang sama, tapi Ulan selalu berdoa semoga bunda-bunda yang sudah baik, yang sudah mensupport dalam hal bentuk apapun itu, Allah gantikan dengan lebih, Allah gantikan dengan yang berlipat, Allah lancarkan semua urusannya dan rezekinya.
Mungkin yang orang lihat di luar sana, Wulan tuh ceria. Wulan tuh humoris anaknya, kayak nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Tapi itulah aku. Kita tuh tidak harus memperlihatkan diri kita rapuh di depan orang-orang, apalagi kita hidup di entertain. Pasti yang tidak menyukai kita bakal menertawakan kita jika melihat kita sedih. Ini sebisanya ya, aku selalu ingat aja sih omongan orang tuaku itu, pelajaran yang aku selalu ingat dari kedua orang tua yang selalu disampaikan ke aku. Berbuat baiklah kepada semua orang, tidak peduli orang itu. Maksudnya berbuat baiklah kepada semua orang. Berbuat baik bukan berarti ingin mendapatkan balasan yang sama, tapi memang tugas kita sebagai manusia, sebagai umat muslim itu harus baik ke semua orang. Untuk pembalasan feedbacknya, mau dia baik atau tidak, itu urusan dia. Yang penting urusan kita sudah berbuat baik ke semua orang. Dan kita jangan pernah setiap ketemu orang tuh kita tuh diingatnya orang yang si Ulan mah gak mau ketemu si Ulan mah orangnya begini. Jangan sampai orang tuh ketemu kita terus menceritakan yang tidak baik. Jadi sebisa mungkin kita berusaha setiap kita ketemu orang baru, kita harus memberikan kesan yang baik, supaya orang itu setelah bertemu sama kita, dia bisa menceritakan kita ke orang lain. Senang ya ketemu Ulan tuh orangnya begini. Itu yang Selalu bapak mama bilang. Jujur kalau aku ditanya orangnya mau dian atau enggak, tergantung situasi. Bisa ditanya sama semuanya. Aku tuh nggak pernah yang kayak yang enggak banget juga ngerespon DM orang, enggak gitu juga. Bahkan akun yang nggak pernah posting apa-apa juga, jujur aku balesin komenannya. Bukan komenannya, DM-annya. Aku balesin kayak yang emang udah deket gitu, udah berteman gitu. Padahal aku juga nggak tahu dia siapa. Aku sih nggak pernah ya, kalau kita sudah berbuat baik dan se-effort apapun terus tidak ada balasannya, malah dia menjelekkan kita terus gimana nya, aku nggak marah. Aku nggak pernah marah, malah cuman setelah tahu, aku cuman bilang, oh ya udah, ternyata emang orangnya seperti itu. Atau kalau misalnya dia minta tolong ke kita, ya kita tolong. Karena aku juga takut ketika aku mau minta tolong ke siapapun, tidak ada yang ngebantu.
sebisa mungkin kita tolong. Kalau banyak yang bilang, ah ngapain Wulan kamu tolong dia kan udah begini. Aku cuma bisa jawab, nggak apa-apa. Kita itu nggak bisa ngatur orang itu supaya berbuat baik lagi ke kita. Yang penting kita terus berbuat baik sama dia. Ketika dia minta tolong, sebisa mungkin kalau kita bisa menolongnya, kita tolong. Jangan kita nggak mau nolong hanya karena nggak mau, dia kemarin nyakitin aku. Enggak gitu konsepnya. Kalau kita ngebales yang sama, berarti apa bedanya kita sama dia? Jadi kita harus menciptakan contoh yang baik buat dia. Siapa tahu dengan kita membalasnya dengan kebaikan lagi, walaupun dia udah membalas dengan kejahatan, siapa tahu dia bisa berubah dan bisa mengambil sisi positifnya. Gitu teman-teman. Di depan nggak begitu banyak naik wahana karena Jihan sama Jana tuh penakut. Jadi aku bingung, aku mau naik ini tapi mereka nggak bisa, dan aku juga nggak mungkin ninggalin mereka terus aku naik sendiri gitu. Iya, pengen banget ke puncak Bogor. Orang, sekali lagi aku tegaskan, orang bilang katanya Wulan cari sensasi, Wulan naik gara-gara ini, deketin sama ini. Enggak, kalau mau dari 2020. Ini enggak, sama sekali enggak. Dan emang aku semuanya nganggapnya ya sahabat, teman, berbuat baik. Jujur dulu tuh malah lebih deketnya di asrama ya sama Paulus. Karena ya kalau salah satunya karena dia juga teman duet aku. Jadi bisa dibilang banyak waktunya berdua. Dan dulu juga sudah ada nama kapal sama Paul, namanya Paul Wulan. Itu tercipta karena ya seringnya Wulan teman sama Paul, dan waktu itu belum tahu kalau Paul tuh udah ada cewek.
Dan Ulan tuh sedikit menghindar karena Ulan nggak mau ceweknya tuh mikir yang aneh-aneh. Makanya sebisa mungkin membatasi, paling kalau Paul minta tolong Ulan bantu sebisanya. Dan nggak pernah dari dulu juga nggak deket-deketin peserta itu, pengen caper gitu ke cowok-cowok kontestan, nggak pernah. Kayak ya udah ngalir aja. Aku ada yang minta tolong, Ulan tolong ini. Walaupun aku tahu itu saingan aku, mereka saingan aku, tapi aku nggak pernah nganggap mereka saingan aku karena aku tahu rezeki sudah ada yang ngatur dan kualitasnya juga sudah punya masing-masing. Ini sebisanya aku bantu. Ulan cakepan aslinya emang udah pernah ketemu. Terus di balik Ulan yang ceria itu, aku tuh sebenarnya orangnya minderan, guys. Jujur aku minderan dulu. Dulu tuh minderan banget. Setiap aku ke Indosiar dulu, aku ketemu kakak-kakak yang lain, kakak senior yang lain, aku tuh selalu minder. Kayak aku di posisi ini kayak apa ya, insecure-nya tuh gede banget. Insecure-nya gede banget. Sampai kayak kemarin, sekarang ngomongin bentar ya, Ijan. Sampai kayak kemarin Indosiar mengadakan program Rumah Irama Mencari Teman Duet. Aku jujur, aku minder, aku nggak mau ikutan tadinya. Karena setelah diinfo yang ikutan itu siapa aja, apalagi itu ya, waktu belum diinfo aja aku udah minder, apalagi sudah diinfo siapa aja yang ikutan. Jujur, aku udah nggak ada ekspektasi, kayak aku nggak mau ikut. Aku nggak mau ikut karena aku juga sadar dengan kualitas aku sendiri. Aku udah minder duluan, udah insecure duluan karena saingnya juga juara 1, juara top 3 semua. Apa aku bisa? Kak Adi selalu bilang, semuanya punya kualitas yang bagus. Kamu juga punya kualitas. Jadi coba kalau ada kesempatan tuh jangan minder duluan, tapi dicoba dulu. Urusan hasil tuh belakangan. Yang penting kita berusaha menampilkan yang baik, berusaha ikhlas. Yang ngedukung tuh bukan cuman fans masing-masing, tapi seluruh dunia, bahkan Pak Haji yang memilihnya. Dan setelah itu aku benar-benar langsung dapat lagunya, aku langsung tag vokal, langsung aku bikin syuting, dan syutingnya pun pakai HP. Dan setelah tahu masuk 10 besar, oh bangga banget. 10 besar tuh kan bukan hal yang mudah ya. Itu ada 20 lebih ikutan program itu, dan Ulan salah satu yang kepilih di 10 besar. Wah, banyak banget orang-orang yang pengen di posisi itu. Dan aku dari GR aja yang diliatin Pak Haji, aku nggak pernah kayak menggebu-gebu aku harus menang. Enggak. Yang penting
gimana caranya lagu yang aku nyanyiin ini lagu ciptaan dari Pak Haji bisa sampai ke Pak Hajinya. Dan alhamdulillah pas nyanyi Derita sampai diulang 2 kali aku deg-degan. Tapi ternyata pas aku nyanyi Derita yang pertama itu, yang diulang kedua tuh, Pak Haji nangis. Pak Haji nangis. Dan langsung tiba-tiba kepilih. Pas yang pertama Karara, Kak Selvi. Dan yang ketiga, aku pikir Kak Aulia atau Sri Devi atau Putri. Tapi ternyata Wulan Rumala. Langsung bener-bener kaget. Serius gak salah, maksudnya kayak aku bener-bener dipilih. Seneng banget sih, itu pengalaman yang mungkin gak bisa banget ngelupain karena bisa dibilang pertama kali masuk 3 besar, pertama kali masuk grand final dan pilihnya langsung sama Pak Haji Roma Irama, Raja Dangdut, luar biasa. Dan jujur pas di Lida juga aku sadar SMS aku, pendukung aku tuh di bawah terus sampai dari top 70 aku selalu diselamatin juri karena posisinya SMS ku terendah terus, nomor 5 terus. Dan akhirnya top 9 itu udah nggak ada lagi penyelamatan juri, kembali semuanya ke SMS. Jadi semuanya SMS sampai top 4 tuh ya SMS aku. Tapi bersyukur sih sampai sekarang masih dipercayai jadi teman duet, masih dipercaya dari setiap program Indosiar. Itu udah luar biasa banget sih. Sama Ijat tuh dulu tuh pas top 40 juga udah deket sama Ijat, cuman gak terlalu deket yang gimana-gimana. Tapi kita suka karaokean bareng, karaokean di ruangan kaca itu yang biasa buat latihan di situ. Sama Selfie seneng banget lah pas dikasih tahu lagu itu. Ternyata buat aku kayak siapa sih yang nggak senang idolanya sendiri ngasih lagu, ciptain lagu buat aku, yang aku sendiri ngidolain dia gitu. Apalagi lagunya bagus banget. Ya Paul nggak tahu, katanya pengen mau ke Indonesia. Aku nanti tanggal berapa? Iya mau ikut katanya. PA 7. PA Asia 7. Jess kenapa baik banget sama kamu? Nggak tahu. Waktu Ijat ada di sini, aku samperin Ijat ke studio Obah. Aku kan waktu itu lagi tidurnya di rumah Kak Adi.
Aku lihat Ijat udah makan belum? Belum Wulan. Makan bareng yuk, bentar aku ke situ. Aku langsung beli nasi padang, makan bareng. Ijat mau bayar. Berapa Wulan? Gak usah Ijat, kita makan bareng-bareng. Berapa Wulan? Aku gak enak. Gak apa-apa. Terus pas aku lagi sakit tenggorokan, dia beli ini. Kan kita mau syuting bareng, dia beliin apa? Permen radang tenggorokan gitu, biar -6 menit dari rumah Kak Adibal. Mana? Kak Luciana. Makang, Kak Luciana. Papi. Yang gelarnya cantik. Makasih Bunda. Gak ada suaranya HP. Pantesan notifnya nggak ada. HP-nya Sean. Dia tuh baik banget tau orangnya, royal, bener royal. Terus dia drama juga aku ditraktir waktu itu ini McD sama dia. Kau ciptakan pesta meriah di sela tangisku. Lepaskan dia nak, biarkan dia pergi. Biarkan dia kehilangan kamu. Sudah cukup kamu berjuang untuk seseorang yang salah, seseorang yang gak bisa melihat seberapa berharganya kamu. Ini bukan tentang menyerah, tapi ini tentang menghargai diri. Na, 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 na. Na, 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 na. Iya ya, Teh Luciana. Na, 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 na. Na, 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 na.
Itulah tadi ya serangkaian curhatan dari Kak Wulan Lida bersama fan Kirlan, fan Wulan, pokoknya semuanya. Kak Wulan sangat berterima kasih kepada semua fan yang membuatnya sampai sekarang ini. Nah, tadi juga kan Kak Wulan juga sempat itu bilang bahwa Kak Paul itu memang teman yang terbaik juga, tapi karena Kak Paul juga sudah punya pacar jadi agak menjauh biar tidak dibully juga ya untuk hubungan Kak Paul sama pacarnya, biar adem ayem. Jadi kan di sini Kak Wulan juga baik banget memang orangnya ya, selalu baik kepada semua orang walaupun orang itu terus menyakiti Kak Wulan. Sampai mereka terkenal pun juga gara-gara Kak Wulan, juga Kak Wulan tidak menyesal. Pokoknya semua kita doakan saja biar Kak Wulan juga bisa lebih terkenal dari mereka itu ya yang sudah menyakiti Kak Wulan ya.